untuk dapat cahaya alami kita full satu bidang dinding kasih blok glass block, begitupun di atasnya ini kan kita ada void ya, void yang nyambung ke lantai 2 dan lantai 3. Hai property people, welcome to 123 review rumah spesial desain. Dan hari ini spesial banget karena gue lagi ada di kota Bandung. Dan gue pengen ngajakin kalian buat kepoin rumah yang punya desain yang unik dan juga stylish. Pokoknya beda daripada yang lain, walaupun terletak di tengah-tengah kota yang padat dan juga ramai. Nah, daripada penasaran, mending kita langsung aja ketemu dengan arsiteknya. Yuk! Halo, apa kabar? Halo, Mas Adam. Sehat ya? Iya. Oke, property people. Jadi sekarang saya udah ketemu nih dengan arsiteknya. Ada Mas Dia sebagai studio manager dari Accent. Dan juga ada Mbak Sarah sebagai project in charge di Pepper Home. Wah, keren banget nih. Dari tadi saya udah lihat tampilan depannya, rumahnya udah stylish dan keren banget. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nih tentang konsep dari Pepper Home sendiri seperti apa? Kalau Pepper Home sendiri itu rumah compact yang punya banyak fungsi. Jadi ada dua fungsi utama, satu sebagai retail store dan satu lagi sebagai rumah untuk keluarga besar yang nantinya akan datang ke sini. Jadi banyak keluarga besar di luar kota yang akan tinggal di sini. Makanya di sini lahannya sebenarnya kecil banget, sekitar 6 kali 10 meter aja. Jadi ini mungkin sama dengan lahan tipe 36. Sedangkan tipe 36 itu 6 kali 12 sampai 6 kali 14 rata-rata lahannya. Nah, di sini cuma 6 kali 10 dengan kebutuhan yang banyak. Nah, kita tuh bikin rumah yang compact banget dan juga mungkin stylish. Tadi sempat mention stylish ya. Stylish di sini kita banyak belajar dari brand Pepperfit sendiri. Jadi Pepperfit itu adalah ownernya punya nama brand namanya Pepperfit. Jadi kenapa namanya Pepper Home itu karena brand Pepperfit. Bukan karena ada kertas-kertasnya. Nah, di Pepperfit sendiri dia punya beberapa value yang kita coba bikinlah translate sebagai mood interior dan eksterior rumah ini gitu. Makanya kenapa rumahnya banyak clean, banyak spot-spot yang mungkin dibilangin instagramable atau misalnya proper untuk photoshoot. Itu sih kira-kira. Oh, oke. Berarti inspirasinya dari Pepperfit itu sendiri ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit selain dari inspirasi dan juga dari nama yang diambil dari Pepper Home ini, apalagi yang bisa ditambahin? Ya mungkin Kak tadi ya berangkat dari keterbatasan ukuran kafling yang hanya kecil, hanya 6 kali 10, yang mana mungkin tadi di luar standar atau di bawah standar, yang mana sebetulnya untuk klaster-klaster biasanya 6 kali 12 minimum. Kita punya kafling yang sangat sempit, 6 kali 10, makanya kita sebetulnya bikin ruangan-ruangan ini benar-benar compact, benar-benar cukup sih bisa dibilang, nggak besar dan juga nggak kecil. Ini contohnya kita di posisi garasi ini sekarang. Ini hanya cukup satu mobil sebetulnya, nggak cukup untuk sepeda ataupun motor. Makanya kita ada cekukan-cekukan yang sengaja dibikin ruang untuk ruang-ruang lebih menyimpan barang ataupun menyimpan kendaraan. Cukup satu mobil, lalu di sebelah sini ada teras atau bisa dibilang genkan yang lebih ke outdoor sih. Kita juga nempatin lemari, di sini lemari tertutup untuk menyimpan sepatu, sandal, payung, jas hujan, semuanya biar tertutup karena kita posisinya di outdoor, biar nggak debuan dan biar nggak bisa tertutup dan enak, tetap enak dipandang. Iya, lebih rapi jadinya ya. Betul. Oke, menarik banget, dan kita udah lihat di depan udah stylish banget, dan tadi juga ada dijelasin kalau misalnya dalam konsepnya compact seperti itu ya. Nah, makin penasaran nih, pengen lihat seperti apa desain-desain yang ada di dalam. Mungkin kita bisa langsung kepoin aja kali ya? Boleh. Udah. Yuk. Oke, jadi sekarang kita udah ada di area yang pertama. Ini area pertama ini namanya apa ya? Namanya Pepper Lounge, Mas. Jadi ini retail smart store yang Pepperfit. Mungkin kalau dilihat sih entrance-nya sendiri udah dipisah ya, untuk area rumah dan area store. Terus juga di sini pintunya terpisah juga untuk area. Jadi ada privacy, yang pembatas privasinya untuk bangunan sebelah sama. Oke, jadi kayak connecting door gitu ya? Connecting door. Bisa ditutup kalau misalkan ada customer mungkin ke sini ke area studionya. Kalau untuk konsep dari ruangan atau area ini sendiri seperti apa sih? Kalau ini sih dibikin se living room mungkin kayak ruang tamu mungkin ya.
Jadi kenapa dibikin ada sofa yang nyaman gitu. Terus juga ini ada beberapa elemen-elemen pajangan yang sebenarnya bisa dijadiin buat duduk-duduk sih, karena kan areanya terbatas ya. Jadi kita nggak bikin nggak punya banyak furniture yang gede gitu. Jadi suatu saat misalkan nggak ada fungsi retail, jadi bisa dijadiin ruang tamu. Oke, jadi kayak balok-balok ini juga selain buat kayak display gitu bisa difungsionalkan sebagai tempat duduk juga ya nantinya. Kalau boleh tahu untuk material-material yang digunakan di ruangan ini ada apa aja? Material di sini kita sebetulnya lebih mencari warna yang lebih netral. Kenapa? Karena kita sengaja ingin meng-highlight produk dari Pepperfin, yang mana sebetulnya ruangan ini sebagai kanvas lah. Semuanya warnanya lebih kalem, lebih netral. Kita coba mulai dari keramik atau lantai, kita pakai granite tile berukuran 60x60, sengaja kita bikin warna abu atau warna semen kembali, karena kita ingin meng-highlight produknya. Begitupun dengan dinding dan juga plafon atau ceiling, kita bikin warna lebih fresh, putih semuanya. Termasuk dengan bukaan-bukaan jendela ya. Kita sekelilingnya pakai jendela frameless, begitupun di sisi sebelah saya ini kita pakai glass block yang bisa nangkep cahaya lebih banyak gitu dari sebelah. Oke, nah ini yang menarik dari tadi pas aku masuk melihatnya ada glass block ini nih. Beda dari yang lain. Nah ini fungsinya sendiri tadi kan untuk menangkap cahaya. Nah selain itu ada fungsi lain nggak sih dari glass block sendiri? Nah, sebetulnya kita sengaja pasang glass block itu biar lebih ke faktor keamanan. Kenapa? Karena ruang depan ini yang paling dekat dengan jalan utama ya. Kita sengaja ingin sekelilingnya itu bisa nangkep cahaya ataupun bisa terang tanpa lampu buatan atau lampu tambahan. Tapi keamanan pun kita harus tetap jaga. Makanya kita sengaja pasang glass block di sisi sebelah tetangga ini. Kita sengaja bikin blok yang satu dinding full biar kita tetap dapat cahaya yang lebih maksimal. Tapi untuk privasi dan keamanan kita pasang sunblasting di sisi luarnya biar lebih blur gitu kelihatan dari dalamnya. Oke, jadi yang dari dalam bisa ngeliat keluar, tapi yang dari luar nggak bisa lihat ke dalamnya ya. Dan dari segi estetik ruangan dan desainnya juga jadi lebih keren ya sebenarnya. Betul. Wah, jadi makin penasaran nih, pengen lihat area-area yang lain. Mungkin selanjutnya kita mau ke area mana nih? Boleh, kita ke ruang keluarga mungkin ya di sebelah. Ya, yuk kita ke area keluarga. Oke. Oke, selanjutnya kita udah ada di ruangan apa nih? Nah, ini ruang keluarga yang nyatu sama area dining sama small kitchen. Oke, boleh dijelasin nggak sih tentang material yang digunakan dari ruangan ini sendiri? Mungkin kalau konsep besarnya sih mirip-mirip sama Pepper Lounge tadi ya. Jadi dengan ruangan yang compact, kita banyak pakai warna putih dan warna muda biar nggak terlalu terlihat sempit gitu. Dan juga di sini kita banyak pakai veneer oak, kayu oak, jadi biar lebih hangat rumahnya. Dan ada bidang-bidang yang kita pun kalau misalnya bikin interior banyak mikirin sih, kalau misalnya terlalu banyak garis misalnya itu kan bikin banyak debu. Nah makanya kita bikin kalaupun mau mencari garis vertikal tuh lebih besar-besar. Terus juga mungkin secara built-in furniture kita bikin mirip senada lah nanti serumah ini. Jadi kalau di sini moodnya warna putih, warna kayu, sama ada ventilasi dari rotan gitu, yang biar nggak terlalu tetap ada udara gitu dalam ngalir. Oke, untuk keren furniture-nya. Nah ini yang menarik juga, pas nyambung ke sini aku lihat masih ada glass block lagi nih. Glass block lagi ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau glass block mirip-mirip dengan yang di Pepper Lounge tadi di depan. Bedanya kita kan lebih ke arah dalam ya. Nah kita sama maksimalkan beranhang di sebelah ini untuk kita dapatkan udara. Karena untuk sekeliling kita ini kita udah bisa dibilang benar-benar minim untuk mendapatkan cahaya dan juga udara. Makanya ini kita di sebelah sini untuk dapat cahaya alami kita full satu bidang dinding kasih glass block, begitupun di atasnya ini kan kita ada void ya, void yang nyambung ke lantai 2 dan lantai 3. Itu kita bisa dapat cahaya yang bisa maksimal untuk masuk ke dalam, begitupun dengan sirkulasi udara. Kita bisa dapat sirkulasi udara dari ruangan sebelah saya ini. Ruangan sebelah saya ini ada janitor, kita bisa masukin banyak udara dari roster sebelah masuk ke dalam dan juga nanti ngalir ke atas untuk udara panasnya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi memang menarik banget ya konsepnya, udah ada disediain void gini biar sirkulasi udaranya terjaga dengan baik. Betul. Ya. Karena mungkin buat property people ketahui juga biasanya area kayak ruang keluarga ini yang paling sering biasanya banyak orang yang stay di sini ya. Buat santai-santai dan yang lain. Jadi memang
disediakan kayak area void untuk menjaga sirkulasi udaranya biar tetap lancar. Nah, kira-kira untuk di sini nih untuk pemilihan furniture-nya memang udah disesuaikan atau emang ada konsep tersendiri? Ini sih banyak owner yang pilih juga ya, tapi banyak juga menggunakan guideline dari kita yang pilihnya sih yang banyak clean dan banyak dari ton-ton paper fit-nya sendiri sih, ton-ton brand-nya sendiri. Jadi ada warna hijau-hijaunya, abu-abu. Ini untuk area ruang keluarganya, kira-kira selanjutnya kita mau lihat ke area mana nih? Mau ke dapur? Boleh kita langsung lihat area dapur kali ya? Yuk. Oke, jadi sekarang kita udah ada di area dining dan kitchen-nya ya? Iya. Nah, boleh dijelasin untuk konsepnya sendiri seperti apa? Nah, kalau kitchen ini sendiri kan mungkin mirip kayak apartemen lah ya ukurannya. Jadi kita coba memanfaatkan semua sudutnya semaksimum mungkin by function. Misalnya, ya pun kalau misalnya buat ini ya piring drying rack langsung ngalir ke bawah. Terus juga kita bikin beberapa custom built-in furniture yang by function banget gitu. Misalnya ini prep table-nya nggak terlalu besar, kita ada area tambahan. Banyak yang hidden-hidden-nya. Jadi benar-benar tetap membuatnya terlihat rapih ya? Iya. Ini juga yang menarik, aku lihat ada kaca-kaca juga, jendela kaca yang bisa dibuka nih untuk memaksimalkan udara juga ya? Betul. Jadi kan kita tadi sempat cerita kita dapat udara dari ruangan sebelah, lalu harapannya kita bisa mengalirkan ke seluruh ruangan, salah satunya dari sebelah ruang keluarga itu ke area pantry ini. Jadi ketika masak pun nggak selalu mengandalkan dari hood, tapi dari bukaan-bukaan alami seperti jendela-jendela yang sebelah ini dan juga di depan saya ini, itu harapannya bisa mengalirkan atau melancarkan sirkulasi yang ada di dalam ruangan ini. Oke, menarik banget ya. Ini tambahan tips juga ya buat property people. Jadi harus menggunakan cover hood juga ya, tetap bisa ada jendela kaca yang terbuka seperti itu ya untuk mengalirkan udara. Nah, ini untuk pemilihan furniture-nya sendiri bisa diceritain seperti apa nih? Kalau loose furniture, kita pilihnya yang by function, yang bisa multifunction ya, apalagi buat rumah compact. Jadi misalnya ya meja ini beli jadi, tapi bisa dilipat. Ini kan satu ya, jadi bisa dilipat. Jadi kalau ada acara bisa lebih leluasa, ataupun bisa diperbesar kanan kirinya. Jadi itu sih buat acara-acara ya harus multifunction kalau buat rumah yang compact. Wah, menarik banget. Berarti tadi kita udah lihat ada gallery store, terus ada living room, terus ada dining dan juga kitchen. Nah, selain itu ada area apa lagi nih? Mungkin di situ ada powder room yang berhubungan next to janitor room. Powder room buat tamu-tamu yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi kita bikin semi-semi terbuka lah biar udaranya tetap enak gitu. Terus juga ada sedikit storage kecil di bawah tangga, gitu sih. Wow, menarik banget ya. Nah, kira-kira kita mau lihat area mana lagi nih selain itu? Mungkin kita ke lantai 2 dulu ya, karena di sana ada beberapa ruangan yang udah mulai private area nih. Wow, menarik. Berarti kita langsung lihat ke lantai 2. Udah, yuk. Oke. Wow, jadi sekarang kita udah ada di area lantai 2. Nah, untuk area lantai 2 ini kira-kira ada ruangan apa aja dan konsepnya seperti apa nih? Di lantai 2 ini kita kebetulan lagi berdiri di posisi ruang kerja. Nah, ini di ruang kerja, di sebelahnya ada void yang tadi terusan dari living room, dan lagi-lagi ada glass block. Sama fungsinya untuk menangkap cahaya alami biar ruangan di dalam itu semakin terang. Juga berfungsi ganda sebagai pengalir udara dari depan ke arah void itu mengalir ke atas, begitupun dari lantai 1 langsung ke atas. Di sebelah ruang kerja ini, tepat di belakangnya ada toilet, kamar mandi, dan di sebelahnya ruang kerja ini ada musola. Lalu ada ruang tidur anak, kamar tidur utama, dan juga balkon yang paling depan. Gitu kira-kira. Oke, nah untuk konsepnya, boleh diceritain seperti apa? Konsepnya sih kita kalau untuk overall lantai 2 ini ya kan kebutuhannya banyak ya, ada musola, ada kamar, 2 kamar. Kuncinya sih kita bikin sirkulasi yang seringkas mungkin, dan ini cukup sih lebarnya di 90 cm, plus ada 2 kamar. Jadi 2 kamar ini sebenarnya lebarnya hanya seukuran bed aja. Tapi kita bikin bukaan-bukaan di samping yang cukup besar, jadi biar nggak terlalu terasa kecil gitu. Oke, benar banget ya. Nah, kalau untuk kamar mandinya sendiri nih? Nah, kalau kamar mandinya nih walaupun di tengah kota gitu ya, dan di tengah lahan yang nggak terlalu besar, kita bikin bathroom experience yang semi terbuka lah di sini. Makanya kenapa kalau di situ kamar mandinya mungkin lebih dingin ya suhunya dibanding area di sini juga, karena di sana kan udaranya lebih fresh. Nah, itu sih. Oke, nah pemilihan warnanya? Pemilihan warnanya mirip-mirip juga sih, ada sedikit aksen-aksen hijaunya lah, mirip brand guideline yang sebelumnya dipakai buat beberapa loose furniture gitu. Jadi, oke.
kita nggak banyak warna lain lah kalau selain warna-warna netral gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, tadi kan udah sempat disounding juga ada area balkon ya. Nah, boleh ceritain sih apa untuk fungsi dari area balkonnya sendiri seperti apa sih? Mungkin dulu sih harapannya rumah ini bisa punya taman, tapi karena fungsinya nggak memungkinkan gitu ya untuk area ini, makanya kita pindahkan di balkon depan, dan juga malah bisa jadi buat area jemur, karena kan sinar matahari di Bandung itu dari utara ya yang paling banyak dan paling panas. Jadi ini cocok gitu untuk berjemur gitu walaupun nggak terlalu besar lahannya. Oke, jadi dapat sinar mataharinya yang lebih sehat optimal ya. Gitu bukan ya. yang panas banget kan yang Iya. gosong. Nah, dari tadi aku lihat dari pemilihan cat warna dindingnya dan juga furniture-nya nih dari tadi kayak konsisten ya pakai warna putih dan juga untuk furniture-nya pakai warna-warna yang agak coklat-coklat. Nah, ini emang sengaja atau gimana? Kita sih selalu konsisten sih kalau untuk satu rumah ya, misalnya built-in furniture-nya juga mungkin di dapur sama di kamar mirip-mirip. Nah, hal konsistensi itu sih yang ngebikin konsep rumahnya, karena kalau misalnya kita beda-beda kan artinya kita kayak nggak punya konsep atau desire tersendiri gitu untuk si rumah ini sendiri. Makanya ini kita kunci dengan satu guideline material, pemilihan warna ataupun pemilihan style dari rumah ini gitu. Oke, dan termasuk untuk warna cat dindingnya juga ya warna putih Iya. ya? Sama sih, mungkin cat warna putih itu kita ambil sengaja biar kita tuh ruangannya kecil-kecil, bisa dibilang compact, tapi cara mengakalinya biar nggak terlihat terlalu sempit dan juga lebih spacious, kita pakai warna putih. Jadi terasa lebih lega walaupun ruangan terbatas. Juga lebih terang jadinya di dalam ruangan itu. Jadi kita cuma 2 ton warna sih, ton kayu warna muda dan juga ton warna putih. Cukup itu 2 yang kita kunci. Oke, menarik banget ya. Jadi buat tambahan tips juga buat property people. Jadi kalau untuk mensiasati ruangan atau area yang kecil itu bisa menggunakan cat dinding yang warna putih ya. Jadi biar terasa lebih luas. Oke, selanjutnya kalau gitu kita mau ke area mana lagi? Kita ke area atas ya, area service. Oke, udah kita ke area atas. Yuk. Oke. Wow, jadi sekarang kita udah ada di area lantai 3 ya. Nah, ini untuk area lantai 3 boleh dijelasin nggak untuk konsepnya sendiri seperti apa? Ini sih mainly buat service, tapi di sinilah ruang apa ya, mesin rumah ini gitu. Kenapa? Karena satu di sini ada, mungkin kalau di sebelah kiri ada keterusan void dari bawah yang sebenarnya untuk mengalirkan udara panas dari bawah ke atas sini gitu. Dan di sini tuh selain ada area service untuk jemur, juga ada satu storage room yang seukuran kamar plus kamar mandi tipikal kayak di bawah. Jadi ya kalaupun misalnya ada yang sakit atau ada yang apa tuh, ini jadi ruang isoman juga lah. Ini emang dapat cahaya juga ya. Iya, dapat cahaya, bisa berjemur. Bisa berjemur di sini. Dan juga mungkin buat kayak ini paling disenengin sama ibu-ibu kali ya. Karena Iya, kalau iya. misalnya habis jemur pakaian terus kayak ada hujan, nggak usah kayak pusing-pusing karena memang udah ditutup juga gitu. Iya, jadi udah enak. Oh, keren banget nih. Jadi makin penasaran, pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi. Dan mungkin kayak aku bakal minta tips-tips lagi kali ya, gimana cara mungkin ngebangun rumah dan mungkin kayak tips-tips tambahan yang lain lagi yang mungkin bisa diaplikasiin property people kalau misalnya lagi pengen bangun rumah atau mungkin memilih furniture. Ini kita ngobrol-ngobrol di bawah aja kali ya. Ya udah kalau gitu kita ke bawah. Yuk. Oke, property people. Jadi tadi kita udah tour nih keliling ngeliatin paper home. Kita udah ngeliatin desain dan konsepnya yang keren dan unik banget ya. Nah, aku mau nanya dong, mungkin pas membangun rumah ini atau mungkin prosesnya, kira-kira ada kesulitan atau kendala nggak sih yang dialamin? Sebetulnya kendala itu lebih ke pada saat kita proses perancangan dan melihat lokasi, ternyata memang satu-satunya kendala yang kita alami itu lahan yang sempit dengan needs yang banyak. Lahan kita sempit itu kurang lebih 6x10, dan kita gimana caranya lebih banyak mengakali ruangan-ruangan itu biar tetap bernafas, karena pada intinya setiap ruangan itu harus punya sirkulasi sendiri. Kita tadi udah keliling-keliling di setiap ruangan, dan kita sih dalam setiap proses selalu mencari cara gimana caranya di setiap ruangan itu selalu adem dan selalu cukup secara pencahayaan. Tujuannya apa? Untuk menghemat energi sebetulnya, penggunaan lampu dan juga AC yang terutama. Kebetulan di ruangan ini, hanya di ruangan ini yang pakai AC karena memang sifatnya komersil. Tapi selebihnya kita sih harapan bisa meminimalisir di setiap ruangannya. Dan begitupun di area fasad. Kebetulan fasad kita itu menghadap utara, yang secara garis besar sih seluruh Pulau Jawa mungkin ya,
karena khatulistiwanya ada di sekitar utara, jadi matahari itu pasti lebih menyinari fasad sisi utara tadi. Kita sih sengaja dari sisi fasad pakai warna-warna yang lebih terang dan juga pakai double skin atau cladding bisa dibilang. Selain dinding kita pasang juga material fasad metal roof yang mana sebetulnya kita sengaja untuk filtrasi matahari biar nggak terlalu langsung masuk radiasinya dengan cara ada insulasi di antara metal dan juga dindingnya. Di sisi fasad kita sengaja bikin material yang lebih terang, warnanya dominan lebih warna putih ataupun grey. Kenapa? Karena kita harapannya bisa lebih memantulkan radiasi matahari itu nggak langsung ke dalam bangunan. Pun kalau misalkan masuk ke dalam bangunan, kita sengaja di antara metal roof tadi yang sebagai cladding dan juga dinding dalam sengaja ada rongga sebagai insulasi biar radiasi panas matahari nggak langsung ke dalam. Fungsinya apa? Tujuannya untuk penghematan energi lagi-lagi. Kita bisa meminimalkan penggunaan AC di dalamnya. Ya sengaja kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan dalam gerakan sustainable design sih. Gitu kira-kira. Wow, menarik banget ya. Nah, mungkin balik sedikit nih, aku tadi sempat lupa mau nanya karena pas tadi kita naik dari lantai ini ke lantai 2 itu tangganya berbeda dengan lantai dari lantai 2 ke lantai 3 tuh. Mungkin boleh dikasih tahu nih kenapa ada perbedaan seperti itu? Kalau dari lantai 1 ke 2, karena bawahnya ada fungsi dapur ya, dan kita ada masukin sedikit kitchen set di bawah tangga, makanya kita bikin solid. Sedangkan dari lantai 2 ke 3 itu kita bikin agak-agak ringan dan lebih memasukkan cahaya, karena biar area tangga yang bawahnya itu lebih tetap terang juga gitu secara alami gitu. Oke, dan juga memang dibikin desainnya lebih estetik juga gitu ya. Yang dibuat kelihatan lebih solid, di atas lebih kayak warna-warna kayu-kayu juga kayak gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih untuk tips, ada nggak sih yang bisa di-sharing ke property people? Mungkin tips gimana untuk membangun rumah, atau mungkin kayak apa aja persiapan yang harus dilakukan kalau membangun rumah dan perlu atau enggak menggunakan jasa arsitek? Yang jelas kalau buat membangun rumah harus ada lahannya dulu ya, dan sebenarnya penting juga sih perihal lahan, kita mengenal batas-batas lahannya, terus juga peraturan-peraturannya, karena banyak juga nih kejadian misalnya kita udah bangun sekian, udah hampir jadi desainnya ternyata ada peraturan ini. Nah itu kan yang perlu dihindari dari awal ya. Terus juga kedua, kalau bisa punya spare budget lebih, pakai arsitek itu sebenarnya mungkin masih tabu ya di beberapa kalangan. Mungkin kayak asosiasinya terhadap rumah mewah terus gitu, padahal arsitek itu kan di sini banyak membantu juga untuk gimana sih mengakomodir needs, wants dengan realita yang ada gitu, dengan sampai terbangun. Hal-hal seperti itu sih keilmuan tentang keruangan gitu yang banyak arsitek ketahui, dan juga implikasi-implikasi material, bentuk bangunan yang akan berpengaruh jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya bangun sendiri, bayangin aja rumah ini kan misalnya akan ditinggali 20 tahun sampai selama itu gitu. Sedangkan ketika tidak ada professionals yang membantu untuk discuss gitu bareng, banyak hal-hal yang akan nanti ada masalah-masalah gitu yang baru ketahuan pas sudah jadi gitu. Hal-hal itu yang sebenarnya perlu diantisipasi dari awal, dan malah bisa nge-cut budget banyak banget gitu dari mungkin ya kalau misalnya yang punya budget oriented banget gitu pemikirannya, dengan adanya konsultasi dengan arsitek ataupun professionals gitu, kayak ke dokter dulu gitu. Wow, menarik banget ya. Jadi ini info tambahan yang benar-benar mungkin bisa menjadi solusi buat property people juga yang pengen membangun rumah, karena mungkin orang awamnya kayak arsitek tuh identiknya dengan rumah-rumah yang mewah kayak gitu, padahal sebenarnya bisa membantu banget kita untuk kayak ya kalau misalkan kita punya spare budget lebih, ya kita bisa tahu nih ternyata nggak perlu banget loh mungkin menggunakan material apa, atau mungkin kayaknya ruangan ini nggak perlu atau apa segala macam. Nah terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak ke property people yang menyaksikan acara ini? Nah mungkin ada teman-teman dari property people yang penasaran dengan rumah ini, kita sebetulnya launching exhibition, virtual exhibition sebetulnya. Bisa dikunjungi di Instagram kami, Accent Studio, ataupun account kami untuk khusus virtual exhibition itu ada di Instagram ROR namanya. Bisa dicek juga, nanti bisa sambil jalan-jalan secara virtual, atau bisa dibilang kita sih ingin lebih ke menyambut metaverse. Jadi seolah-olah kita bisa jalan-jalan secara virtual itu ke setiap ruangan yang ada di dalamnya. Berikut dengan kita kerjasama dengan Paperfeed untuk meluncurkan
Pepper Lounge ini. Oke, wah menarik banget ya. Dan tadi kita juga udah keliling-keliling ngeliatin desain yang ada di sini. Dan aku pribadi juga tertarik banget ngeliat rumah ini ya. Oke, kalau gitu sekali lagi saya ucapin terima kasih buat Mas Gea dan juga Mbak Sarah atas informasi dan juga host tournya kali ini. Semoga bisa ketemu lagi di project-project selanjutnya. Dan buat Property People, sampai jumpa di episode 123 review rumah spesial desain berikutnya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah123.com. Karena kami ada buat kamu. See you and bye-bye.